Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, apa saja yang telah saya pelajari pada modul 1.1? Ada beberapa hal yang bisa saya tarik sebagai garis besar. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi pendidikan di Indonesia. Kemudian, selanjutnya, pembelajaran yang menuntun dan berpusat pada peserta didik. Kemudian, pendidikan sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya. Hal-hal yang telah menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar dari filosofi pendidikan Indonesia saat ini itu merupakan hal yang sah. Adapun perasaan selama melakukan perubahan di kelas menjadi bagian dari refleksi saya adalah selama melakukan implementasi nilai luhur yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, saya merasa mendapatkan pencerahan dari pengetahuan yang saya dapatkan. Saya bisa memahami bahwa fokus utama kita dalam mendidik adalah anak atau peserta didik. Kemudian juga sebagai hal yang harus diperhatikan adalah dalam pembelajaran di kelas, perubahan untuk memiliki rancangan pembelajaran ya, terutama agar untuk kita bisa lebih memperhatikan peserta didik. Maka saya merasakan bahwa rancangan pembelajaran merupakan salah satu kunci utama dari kesuksesan proses pembelajaran. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah ada ide yang muncul berupa rencana perubahan, terutama saya khususkan dalam mengajar ini adalah gaya komunikasi selama mengajar. Saya sebagai pengajar sangat menyadari salah satu kekurangan saya adalah kurangnya melakukan dialog atau komunikasi dua arah dengan peserta didik. Karena itu perubahan lainnya juga terus saya lakukan. Adapun gagasan-gagasan baru dalam menerapkan literasi berbahasa Inggris di dalam kelas, saya memberikan lebih banyak bahan literasi. Kemudian bukan hanya untuk membuat siswa lebih banyak membaca dan menulis, saya pun melakukan refleksi di akhir pembelajaran agar siswa murid kita ikut memikirkan bagaimana proses pembelajaran literasi bahasa Inggris menjadi lebih baik. Lalu memperbanyak dialog di kelas dengan untuk mewujudkan pendidikan yang menuntun dan berpusat kepada murid tentunya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya hal yang menjadi perubahan catatan praktik baik saya adalah saya selama pembelajaran memikirkan biasanya lebih ke metode apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan. Rupanya yang menjadi dasar dari semuanya adalah pemikiran gurunya dulu. Ruhnya adalah pemikiran guru tentang pendidikan harus sesuai dengan apa yang menjadi ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Tentu saja itu bukan proses yang mudah. Ada banyak hal yang harus kita siapkan, merubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Kemudian pembelajaran melibatkan dan berfokus pada murid. Yang dimaksud adalah kita lebih banyak melakukan interaksi dan memastikan peserta didik kita itu aktif bukan hanya pada siswa tertentu, tapi kita merangkul keseluruhan siswa. Dan begitu juga dengan siswa, kita selalu lakukan layanan akademik ekstra di luar jam pelajaran, sehingga saya pribadi selalu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan berbagai elemen warga sekolah, termasuk salah satu diantaranya adalah dengan guru bimbingan konseling. Apa kaitannya? Kaitannya adalah untuk memetakan minat dan bakat serta cita-cita siswa ke depannya. Itulah yang menjadi salah satu beberapa hal perubahan catatan praktik baik saya. Kemudian sebagai rangkaian dari pelaksanaan, saya melakukan perencanaan di setiap awal pembelajaran dan di setiap aktivitas yang saya lakukan di sekolah. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana dalam proses penerapannya, dan di akhir dari setiap kegiatan, khususnya kegiatan pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi yang saya lakukan adalah dengan guru yang
satu mata pelajaran, guru yang lebih senior, lebih punya pengalaman, dan refleksi dengan sesama teman sejawat yang bisa saling memberikan masukan. Seperti itu. Kemudian sebagai wujud aksi nyata penerapan pendidikan kehajardewantaraan di kelas adalah salah satu yang paling berubah dalam paradigma saya. Saya memandang siswa itu harus diberi kesempatan agar mereka lebih bebas mengungkapkan pendapat dalam suatu topik. Misalkan kita sediakan beberapa topik yang dekat dengan kehidupan remaja, misalnya tentang seragam, tentang bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka belajar dengan efektif, dengan kegiatan mereka di ekstrakurikuler. Itu topik-topik yang menarik dan dekat dengan mereka. Itu kita berikan kesempatan mereka untuk setuju dan tidak setuju. Kenapa setuju, kenapa tidak setuju, itu menjadi hal yang saya jadikan penerapan dari pendidikan kehajardewantaraan ini. Baik, itu saja penjelasan tentang aksi nyata saya dari modul Subjek 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.